pertanyaan ringan dulu Mas. Mas Agustinus kenapa dari awal ini sudah concern sekali sama IPO GoTo ini? Apa yang menarik Mas kalau menurut personal passionnya Mas sendiri? Pertama, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh pihak Narasi Institute dan semua yang hadir di Zoom ini. Jadi begini, saya ini kan tulis-menulis soal skandal, buka-bukaan soal ini kan sudah saya lakukan bukan 1-2 tahun, saya sudah lakukan mungkin hampir 20 tahun lalu. Sejak KPK masih kertas, saya sudah menulis soal terutama tentang yang namanya tindak pidana korupsi, skandal dan sebagainya. Mulai dari yang paling sederhana misalnya dulu awal-awal KPK tentang helikopternya Abdullah Puteh, korupsi pengadaan KPU, terus saya juga menjadi pelapor kasus Hambalang, saya juga menulis kasus BI, saya juga menulis kasus Korbi waktu itu yang saya terus saya prakerja sampai ini sebetulnya proses yang biasa aja, tapi secara personal memang harus saya akui kalau bisa dibilang ini emang beda nih, auranya beda. Ini cukup lihat juga perlawanan ini cukup lihat juga. Sampai saya harus memerlukan treatment khusus nih supaya pikiran saya tidak mengarah ke hal-hal yang skandal terus ya kan. Sampai saya perlu tenang gitu. Malur. Jadi pada zaman Presiden Jokowi ini emang auranya memang berbeda gitu loh. Saya terang-terangan menjadi pelapor Hambalang dulu. Cuma memang sekarang yang saya senang memang kasusnya agak unik karena berkaitan dengan pasar saham. Itu yang orang kerap salah mengira, disangka saya juga nyangkut gitu loh di GoTo. Padahal secara pribadi boleh saya disclaimer, saya sama sekali tidak tertarik gitu berinvestasi di pasar modal Indonesia. Instrumen saham di Indonesia saya tidak tertarik, jadi saya tidak ada kepentingan apapun terhadap naik turunnya harga saham GoTo atau apapun, nggak ada saya yang di bursa Indonesia. Jadi memang ini personal passionnya ini ya, mengungkapkan the truth, ya, the truth luar biasa. Latar belakang saya kan wartawan dunia media ya. Waktu di LBHI juga saya posisinya sebagai direktur publikasi dan komunikasi, jadi lebih banyak mengkomunikasikan kasus gitu. Tahu sendiri kasus di LBH semakin banyak semakin pusing saya gitu. Jadi intinya begini, kenapa saya menulis lagi pada tanggal 17 Mei itu karena saya mendapatkan momentum tentang laporan keuangan Telkom yang menyatakan ada potensial loss 881 miliar itu. Itulah yang kemudian orang rame. Ada 2 momentum yang saya lihat penting di situ. Saya lihat laporan keuangan Telkom Maret 2022 itu yang mencantumkan potensial loss 881 miliar dan saya lihat chart. Saya lihat harga saham GoTo ya kan itu sudah mencapai titik terendah yaitu 182. Kenapa saya tahu itu titik terendah? Karena saya tahu modalnya. Saya makanya sudah tulis di status gitu. Modal mereka beli itu saya udah tahu dari apa? Dari harga stock split yang didaftarkan di Kemenkumham 266 dan harga 6,3 triliun total uangnya Telkomsel yang diinvestasikan di GoTo dibagi dengan jumlah lembar sahamnya 27 miliar. Saya tahu. Saya juga jadi tahu 266. Kalau sekarang posisinya berarti memang sudah untung ya Mas. Kalau dari sini kan 312 sekarang ya. Nah, nanti untung nggak untung itu nanti kita soal lain ya. Yang penting saya lihat ya, apa yang ada fakta di buku aja. Saya juga tahu Telkomsel menghargainya berapa 375, terus harga IPO 338 dan sebagainya. Orang rame di sana kemudian 17, 18, 19 saya lihat terjadi markup ya harga Telkom GoTo ya kan. Makanya orang banyak yang terima kasih juga sama saya itu. Mantap, nggak jadi nyangkut gara-gara Agus katanya gitu. Tapi sebetulnya saya nggak peduli itu saya nggak peduli itu. Fokus saya tentang transaksi 6,3 triliun itu. Yang akhirnya pada titik ini saya cukup senang juga ada pencapaian sehingga masyarakat biasa terutamanya dia bisa tahu tuh sekarang pokok perkaranya adalah investasi Telkomsel di GoTo, di mana Telkomsel adalah perusahaan terkendalinya BUMN Telkom yang menterinya Erick Thohir, ini seperti yang sudah disampaikan Mas Yanuar tadi. Terus yang kedua, orang juga jadi tahu nilainya. Para pihaknya sudah jelas, Telkomsel ini. Yang melakukan settlement juga sudah saya buka, itu namanya Umbrella Office ya kan. Nanti mungkin Pradi juga bisa menelisiknya dari sisi etik itu. Kantornya dia kan di gedung Telkom juga ya kan. Nah, proses itu ada yang melakukan settlement sudah tahu kantor hukumnya. Para pihaknya sudah tahu apa yang mau disasar dugaan pelanggarannya sudah tahu. Jadi pertama
yang saya lakukan, saya sudah nulis itu sekitar 2 tahun lalu, jauh sebelum perjanjian 16 November 2020 tentang CB itu, convertible bond. Saya sudah dengar rasan-rasan di internal Telkom tentang adanya rencana Telkom investasi di Gotoh. Waktu itu yang saya dengar itu, saya simpel kalau ngelihat ekonomi. Saya nggak pusing lihat istilah-istilah yang kadang membingungkan gitu. Simpel. Ekonomi adalah dengan usaha segampang-gampangnya dapat duit sebanyak-banyaknya, kira-kira gitulah. Saya mau lihat dari aspek itu. Saya suka melihat segala sesuatu dari aspek keserakahan manusia. Aspek tergelap dalam diri manusia yang kadang orang nggak berani sentuh. Saya suka melihat itu. Kenapa? Waktu itu saya dengar jauh sebelum cerita ini, target orang itu sekian T untuk dia sendiri. Bayangin. Itu yang saya dengar pertama, belum ada cerita-cerita CB dan sebagainya, ini belum ada. Wah, target segitu. Saya senang kalau udah dengar angka itu, saya senang. Wah, targetnya segini, berarti nanti dia segini. Ya udah, saya pantau aja transaksi itu sampai kemudian ada perjanjian convertible bond yang 150 juta itu, yang di bukunya ditulis 2,1 T. Waktu itu masih saya tulis biasa saja karena Telkom juga mencantumkan itu sebagai transaksi di material di laporan keuangan 2020. Saya masih santai. Desember ya kan, saya lihat ada pergerakan. Desember saya lihat ada pergerakan karena Gojek ya kan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa lewat perusahaan terkendalinya GoPay ya, Dompet Karya Anak Bangsa beli saham Arto di harga 1.100 sekian, dia beli itu. Saya pasti pantau aja, saya diamin. Orang tahu sendiri mulai Januari 2021 mengamuknya kayak apa saham Arto sampai 19.000. Saya lihat, saya masih diamin. Saya pantau, saya catat. Selain saya catat soal angka, saya juga catat pergerakannya Wisnu Tama. Wisnu Tama sudah saya pantau sejak dia mengikuti pertemuan Jokowi dengan Mas Yosi Son di Istana Negara 19 Juli 2019, jauh sebelum Jokowi terpilih. Ada dia di situ. Saya sudah pantau pergerakannya dia karena wah kok ada orang ini. Waktu itu dia masih komisaris utama Net TV. Oktober 2019 diangkat sebagai kabinet. Ini lebih mantap lagi. 23 Oktober 2019 diangkat sebagai Menteri Pariwisata. 28 November 2019 ya diangkat sebagai komisarisnya Tokopedia oleh Rupsnya Tokopedia. Sebulan setelah dilantik menteri saya ributin. Pelan-pelan aja saya, kalau bahasa anak sekarang saya keluarkan tipis-tipis, saya ribut. Orang ini harus sudah dipecat sekarang juga. Karena menurut Undang-Undang Kementerian Negara, itu tidak boleh menteri merangkap sebagai pengurus ya. Ini bukan pemegang saham, pengurus loh. Komisaris kan pengurus. Diemin. Saya waktu itu dan kontan saya lihat jadikan headline. Nggak ada reaksi, santai-santai aja. Presiden Jokowi santai-santai aja sampai kemudian Desember itu baru di reshuffle, 2020, Februari 2021 jadi komisaris utama Telkomsel. Terus berjalan. Kemudian terjadi transaksi 18 Mei 2021, artinya Telkomsel mengeksekusi opsinya dia. Artinya ini ada transaksi untuk yang 300 juta yang ditulis sebagai 4,2. Masih diam. Karena Mei 2021 itu sibuk banget. Itu terjadi pencopotan dirutnya Telkomsel, itu terjadi perubahan aktanya di Aplikasi Karya Anak Bangsa, itu terjadi eksekusi opsi tadi, itu terjadi setidaknya 3 perjanjian penting di situ. 1, perjanjian pemesanan saham, perjanjian jual beli saham, ya kan, dan sebagainya. Kita pantau saja dulu Mei 2021 itu saya liatin aja, oke. Saya lihat juga pergerakan apa yang terjadi di internal Telkomsel. Inilah salah satu alasan kenapa saya yakin sekali, walaupun saya tahu mereka akan bermain di wilayah SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2020 itu, bahwa kerugian anak perusahaan BUMN bukan merupakan kerugian negara. Mereka berlindung di SEMA itu, makanya mereka menggunakan vehicle-nya Telkomsel gitu. Itu pikiran saya ya. Tapi apa yang terjadi dengan dirut Telkomsel cukup menarik bagi saya. Karena 18 Mei transaksi terjadi, sekitar 27 Mei dia resmikan 5G pertama di Indonesia, ya kan? 28 Mei dia dicopot sebagai dirut Telkomsel, 3 hari kemudian dia diperiksa Polda Metro Jaya untuk sebuah kasus dugaan korupsi yang terjadi di mana? Telkomsel.
Artinya dengan munculnya berita itu bisa dilihat. Contoh nih berita yang saya baca di Antara aja ya, salah satunya. Polda Metro pastikan usut dugaan korupsi Telkomsel. Artinya Telkomsel mau disebut perusahaan privat, anak perusahaan atau apa, yang jelas ada penegak hukum yang melakukan penyelidikan kasus itu untuk dugaan korupsi. Artinya Telkomsel itu berarti kerugian keuangan negara juga gitu. Terlepas ada atau tidaknya, buktinya polisi memeriksa si mantan dirut Telkomsel dan setiap makin semangat. Saya catat. Oh, berarti penegak hukum Indonesia dalam hal ini misalnya polisi contohnya, dia bisa melakukan penyelidikan atas kasus korupsi yang terjadi di anak perusahaan BUMN. Artinya ini bisa menjadi argumen balik itu loh soal SEMA itu tadi, bahwa dalam kenyataannya hal-hal yang tertentu bisa terjadi, itu bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi. Saya belum ngomong soal korupsi karena saya sudah tahu mereka saya pikir cukup cerdas gitu untuk berlindung di balik undang-undang itu, untuk di balik SEMA itu. Makanya saya keluarkan pertama Mas Agustinus ingin mengatakan kepada kita semua ini, hadirin Zuminari ini, bahwa jangan-jangan yang udah terjadi ini sebetulnya sudah ada grand design-nya. Iya, kalau saya grand design, saya nggak tahu itu grand design atau apa. Tugas saya mencatat fakta aja gitu, kayak menjadi saksi. Terus saya nggak masuk lewat tipikor dulu karena saya tahu tipikor itu mudah disikat secara politik, banyak perdebatannya. Saya testing the water dengan nepotisme. Saya testing the water dengan nepotisme karena saya lihat di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya lihat di situ normanya ada tentang nepotisme dan sanksinya ada ancaman maksimal 12 tahun penjara. Saya coba tuh, saya buat konstruksinya bersama teman-teman, kita laporkan kasus ini sebagai dugaan tindak pidana nepotisme yang ancamannya 12 tahun penjara. Pikiran saya sederhana, wah ancaman di atas 5 tahun, tersangka bisa langsung ditahan nih. Gitu. Satu, itu pertimbangannya. Kenapa saya lapor ke KPK nepotisme. Kedua, saya lihat ada berita tentang pengukuhan gelar doktor Jampitsus Jagung yang dia temanya adalah tentang nepotisme. Nah, padahal dia sendiri yang bilang ada sejumlah hambatan dan solusinya bagaimana supaya pasal yang tidur ini bisa dihidupkan lagi. Dia sendiri loh yang disertasi di UNS Solo. Dua, saya catat. Ada penguat saya lapor ke KPK. KPK bingung juga. Ada orang melapor nepotisme, tapi pasalnya ada gitu loh. Wah, dia ales-alesan ya kan. Sampai akhirnya dia ngambil keputusan pertama secara lisan untuk tidak menindaklanjuti laporan saya. Terus saya minta suratnya. Surat bahwa saya tidak diterima gitu. Dia kirim surat ya kan. Bahwa laporan saya tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Tapi beberapa hari kemudian orang KPK itu telepon saya, dia bilang, Mas Agus, ini kami berpikir menarik juga untuk mendalami soal transaksi 6,3 triliun itu, gitu. Untuk menindaklanjuti soal dugaan tipikornya. Mas Agus punya bukti suap-suapnya gitu nggak? Oh, kok tanya saya bilang. Kan tugas saya seperti di banner KPK tuh. Lihat, lawan, laporkan. Saya lihat, saya lawan, saya laporkan, ditolak saya. Gila saya bilang kan. Ketawa dia. Udah gini deh saya bilang, gaji kamu sama kewenangan kasih saya panggilin orangnya semua tuh. Saya ambil aktanya Telkomsel, saya ambil sadapannya, nggak apa-apa. Ketawa dia. Terus saya WA siapa namanya, Jampitsus. Pak, saya mau ngelapor karena saya lihat berita Bapak disertasi tentang nepotisme. Gimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Nggak dijawab sama dia. Saya WA juga ketua KPK, nggak dijawab juga. Ya udah selesai. Tapi nggak apa-apa. Upaya sudah dilakukan. Jadi pertama langkah saya adalah nepotisme. Langkah kedua, ketika ini ramai, ya kan, barulah kita berbicara kepada masyarakat tentang hal-hal yang konkret aja lah. Saya sampai perlu buktikan nih, saking parnonya kan saya bilang, tulis. Ini jangan-jangan nanti dibantah juga bahwa saudara Erick Thohir bukan adiknya Boy Thohir. Bahaya ini saya bilang. Gampang saya bilang. Saya cari putusan Mahkamah Agung, ada putusan Pengadilan Agama Jaksel tentang penetapan ahli waris keluarga Thohir. Di situ menerangkan bahwa Erick Thohir adalah saudara kandungnya Boy Thohir. Mantap, saya save.
Nah, laporan itu, putusan penetapan waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu jadi salah satu bukti andalan saya di SEC. Karena saya tahu SEC itu kan konteksnya adalah TLK. TLK berinvestasi di Goto melalui anak perusahaan Telkomsel gitu. Jadi kita SEC pasti tidak bicarakan Telkomsel dan Goto. Dia bicarakan emiten yang namanya TLK. Makanya saya perlu tuh, ya kan, saya buktikan saja dulu hubungan afiliasi. Saya juga paham di Undang-Undang Pasar Modal itu memang ada afiliasi dan benturan kepentingan. Jagolah Mas Yanuar soal itu, saya diskusi gitu loh. Afiliasinya terbukti. Itulah yang saya sayangkan kemarin gitu loh. Untuk jawaban resmi Telkom ke bursa gitu, dia bisa loh menyatakan bahwa tidak ada transafiliasi dan konflik kepentingan karena poin pertama loh dia sebut tidak ada kesamaan anggota dewan direksi atau komisaris antara emiten dalam hal ini Telkom atau Telkomsel dengan Gojek. Nah, walaupun saya curiga juga dia di jawaban itu banyak sekali pakai istilah Gojek gitu loh, nggak pakai istilah Goto. Karena, tapi kita nggak perlu masuk ke sana karena mereka punya, saya lihat, struktur badan hukum yang cukup beragam. Ada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, ada PT Dompet Karya Anak Bangsa, ada PT Goto, Gojek, Tokopedia, ada banyak sekali. Yang kalau kita masuk ke sana, kita bakal tersesat di hutan lah, kira-kira. Nggak saya nggak. Fokus saya adalah duit 6,3 itu. Gitu, saya fokus ke situ. Nah, ini kan menarik. Afiliasi sudah saya buktikan, makanya di tulisan terakhir saya bilang, udah, akui saja bahwa terjadi afiliasi. Dalam hal ini, satu, afiliasi berdasarkan hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini antara saudara Erick Thohir dan Garibaldi Thohir. Kedua, afiliasi karena hubungan kesamaan anggota direksi antara Goto dan Telkomsel. Itu hubungan afiliasi, gimana lagi membantahnya? Bahkan saya lihat, saya prihatin sekali perusahaan sekelas Telkom dalam jawaban resmi ke bursa, dia bisa menyatakan hal yang tidak benar itu pada poin pertama. Pada poin pertama. Padahal jelas-jelas kalau kita lihat prospektusnya Goto, itu dia sendiri yang menulis. Contoh, dalam perjanjian kerjasama korporasi prabayar dan perjanjian kerjasama berbagi data itu, mereka memang sudah dalam tanda petik bersepakat bahwa harus ada kesamaan anggota Dewan Komisaris antara emiten, dalam hal ini Goto, dengan siapa? Dengan Telkomsel. Mereka sendiri yang bilang, mereka sendiri yang ini. Ada pengungkapan yang tidak benar. Status terakhir sih sebetulnya males itu, nulis. Karena menurut saya, aduh capek juga kalau hal kayak gini juga harus kok menyatakan yang tidak benar gitu. Terpaksa saya tulis biar masyarakat tahu. Jadi, sampai sejauh ini, terlepas dari harga saham Goto mau seperti apa, dia menciptakan lapangan kerja berapa banyak, sampai saat ini kita sudah tahu pokok perkaranya apa. Yang kedua, kita sudah tahu para pihaknya siapa saja. Kita sudah tahu kemungkinan atau pasal-pasal tentang perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Kita juga sudah tahu harusnya otoritas mana yang ambil tindakan pro justisia, dalam hal ini OJK. Kita sudah terang benderang semua, bahkan Presiden Jokowi harusnya sudah tahu gitu loh, secara politik ini terjadi melibatkan pembantunya, dalam hal ini menteri dan mantan pembantunya Wisnu Tama. Jadi samalah kalau dalam prinsip hukum mungkin hal-hal yang sudah jelas tidak perlu lagi dibuktikan. Cuma kan yang terjadi sekarang seperti diungkapkan oleh Mas Yanuar tadi dan narasumber yang sebelumnya Pak Prof Didin, memang kita sulit karena banyak sekali counter-counter wacana yang justru menjauh, ya termasuk di chat Zoom ini gitu loh. Katanya Goto menciptakan lapangan kerja. Iya, nggak apa-apa. Goto mau hebat menciptakan lapangan kerja nggak apa-apa, tapi kita ingat ada dua presiden yang perlu dilihat dalam kasus investasi. Kejadiannya sama seperti mirip ya dengan yang terjadi ketika Telkom melakukan investasi di Tipon Tele melalui anak perusahaannya PT PIN sebanyak 24% diakuisisi saat itu dengan nilai 1,5 triliun. Sama kejadiannya dulu, katanya dulu voucher masa depan, connectivity ini, jaring, sama aja bahasanya. Bahasa Inggris semua campur-campur. Apal saya kalau Telkom. Saya tahu ininya, public relationnya. Campur-campur. Kejadiannya apa? Sekarang, pada laporan keuangan tahun 2021, akhirnya Telkom menyisikan labanya itu 481,5 miliar kalau tidak salah untuk menutup kerugian investasi di Tipon.
Ya. Itu yang menjelaskan kenapa di laporan 2022 kuartal 1 Q1 tidak ada lagi cerita tipon karena sudah disisihkan. Dalam pikiran masyarakat awam sederhana, berarti duit yang dulu ditanam 1,5 triliun itu adalah hilang gitu aja dong. Ya. Orang masih aja dia ngotot. Saya gergetan juga. Bro, itu kan terjadinya di anak perusahaan. Ginilah saya bilang, sama kayak kasus Telkomsel. Kalau anak perusahaan tidak dianggap sebagai korupsi, saya lihat ngapain itu KPK menyelidiki kasus PT Pins ini. Saya lihat itu direkturnya utamanya, mantannya sudah diperiksa tuh Desember 2020. Walaupun kasusnya saat ini mangkrak ya, itu diperiksa, dibuka penyelidikannya sebagai tipikor gitu loh. Bahkan skandal di balik layarnya sudah jadi rahasia umum. Itu menyangkut salah satu deputi penindakan KPK yang akhirnya digerebek oleh Kumparan. Tuh saya lihat tulisannya digerebek karena si deputi dimaksud ternyata menjadi dalam tanda petik konsultan hukumnya pihak tele gitu loh, pihak yang berperkara. Kacau negara ini saya lihat. Jadi jangan berargumen dengan mudah bilang apa yang terjadi di anak perusahaan BUMN tidak bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi. Gitu. Itu untuk membantahnya. Ada presiden tele, terus yang kedua ada presiden ini. Tele dulu deh. Ya, itu sampai situ aja dulu deh. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Iya, saya ingin masuk ke perspektif publik ya. Dan juga anggapan counternya pihak BUMN. Jadi kan begini, BPK mencatat unrealized loss-nya Telkom itu 881 miliar. Kemudian juru bicara membantah, mengatakan bahwa ini adalah unrealized. Toh sekarang lihat tuh, harga sahamnya udah naik, bahkan sudah untung. Nah kalau ceritanya akhirnya titik begitu, itu kan tidak ada masalah dalam kebijakan publik. Masalah kalau kita melihat presiden pada kasus Jiwasraya. Dari seluruh kasus Jiwasraya yang melibatkan, kita tahu sendiri siapa Bencok dan Heru Hidayat itu, tahu kita seperti apa dia, angkanya juga seperti apa. Saya paling senang melihat pertimbangan hakim kasus Jiwasraya pada konteks ketika dia nyebut soal yang akhirnya kita sebut potensial, apa dan sebagainya. Saya tutup kuping soal itu, karena saya tahu ada jurisprudensi kasus Jiwasraya. Hakim bilang begini, bahwa keuntungan atau kerugian yang terjadi di masa depan itu adalah hal yang belum pasti. Satu-satunya yang pasti, yang bisa dihitung kerugiannya secara pasti adalah duit yang sudah dikeluarkan pada saat ini. Itulah yang bisa dihitung kerugiannya secara pasti. Oleh siapa? BPK. Nanti kita lihat BPK seperti apa. Terlepas dari nanti politiknya seperti apa. Konteksnya itu. Sehingga itu membantah, saya tidak akan mau bicara soal floating dan sebagainya, karena saya tahu itu putusan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terjadi di Jiwasraya. Gitu. Yang mana dalam kasus Jiwasraya itu juga ada dalam keterangan persidangan, nama Erick Thohir itu juga ada. Orang yang menghubungkan dia dengan pihak Jiwasraya juga ada. Orang yang mengaku dia sebagai orangnya Erick Thohir juga ada. Sehingga terjadi pembelian saham IBBA juga ada. Tapi kan akhirnya dia selamat gara-gara harganya untung, akhirnya nggak rugi gitu. Sebetulnya itu aja Jiwasraya kalau kita lihat berkasnya. Iya, sebetulnya itu. Tapi poinnya adalah keuntungan atau kerugian yang terjadi di masa depan sesuatu yang belum pasti. Yang sudah pasti dan bisa dihitung sebagai kerugian negara adalah yang sudah dikeluarkan. 6,3 T sudah keluar belum? Nanti kita periksa. Biar penegak hukum yang periksa aja gitu. Kan? Iya. 6,3 T sudah keluar, itu sebagai partisipasinya Telkomsel itu. Karena sudah kemudian keluar, sudah jadi pas di audit 881 miliar. Ya, sudah keluar. Gojek pun sudah mengakui itu bahwa dia sudah terima sebagai utang. Terus per Mei 2021 dia bilang sudah melunasi pinjaman, artinya sudah dikonversikan sebagai kertas, gitu kan? Sudah keluar semua. Artinya sudah perbuatannya sudah terjadi. Soal kerugian negara, kita tidak perlu berdebat soal kerugian negara terlalu panjang pasca putusan MK. Karena kerugian negara tidak perlu dibuktikan secara material. Formilnya saja terbukti, dia bisa masuk sebagai tipikor. Pertimbangan saya begitu. Gitu. Jadi perbuatannya aja dibuktikan, perbuatannya. Nah sekarang, yang kita nanti-nantikan nih kalau saya diskusi sama Mas Yanuar, ini saya teman lama. Udah 18 tahun, 17 tahun saya temenan sama beliau. Ini kan sekarang kita tinggal buktikan afiliasi sama kita buktikan benturan kepentingan. Tadi Mas Yanuar sudah bilang, saya tanya dulu tuh sama dia tuh via telepon kemarin. Bro,
Ini apa tolak ukur disebut sebagai transaksi benturan kepentingan. Tuh, unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi suatu peristiwa transaksi, ya kan, terjadi benturan kepentingan, ya kan. Kata dia adalah dengan latar belakangnya sebagai pemeriksa di pasar modal, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang memperoleh manfaat gitu. Pihaknya siapa? Ya nanti kita lihat aja, siapa tahu nanti ada pers yang membuka gitu loh, bahwa duit 6,3 triliun ini sebenarnya dipakai untuk apa aja sih gitu loh. Apa benar dipakai seperti dalam prospektus tuh katanya untuk dana modal kerja dan umum gitu, untuk dana modal umum. Apa betul? Ya mungkin aja lah dalam 1-2 hari ini kita bisa membuktikan sehingga yang namanya afiliasi itu terpapar. Baik. Bisa dipaparkan, benturan kepentingan terpapar. Tapi ini kan pembicaraan tingkat dewan nih, ya kan. Banyak juga teman-teman saya yang sebetulnya tidak mengerti gitu sebetulnya apa sih yang lo bicarakan. Masyarakat itu simple, masyarakat itu ingin BUMN bersih, nggak jadi sapi perah. Yeah. Kedua, mereka itu bertanya, bro, logika aja deh, itu gimana perusahaan kelas Telkom, dia mau berinvestasi di perusahaan yang tengah merugi, gitu. Hitung aja ruginya tuh, mungkin Profesor Antoni tahu. Kedua, gimana dia mau ngasih pinjaman, nanti ditukar saham di perusahaan yang sedang dan tengah merugi. Bahkan bukan hanya sedang, tengah, pernah merugi. Bahkan di prospektus dia bilang, di masa depan ada kemungkinan perusahaan akan terus merugi, gitu loh. Itu yang dia omong sendiri. Iya. Ya, jadi memang saya ini... itu, ya kan, terus ya faktanya agak kurang lengkap. Ini sebetulnya. Kemarin saya dapat message dari salah seorang mungkin praktisi telekomunikasi lama dan ininya dari London dia. Ketika saya menyebut Setianto Hantoro, dia bilang terima kasih. Wah, saya bilang terima kasih apa? Saya kan nggak ngasih duit, dia bilang. Karena kata kuncinya udah kesebut. Nah, berarti kata kuncinya kan Setianto. Dia di Telkomsel yang saat itu taken. Orangnya hilang. Nggak ada yang tahu. Ada, cek aja Google, teman-teman semua cek. Google tuh rekomendasi kemana Setianto Hantoro. Artinya keyword itu banyak dicari. Orang itu nggak ada. Termasuk kasusnya juga sekarang yang di Polda Metro Jaya sudah tidak ada. Laporan perkara korupsi itu dari mana kita nggak tahu. Tiba-tiba ada aja perkara korupsi itu dan si Setianto di ini kan. Itu kan menarik, ya kan? Karena dia pihak loh. Dia orang yang melihat, mendengar, mengalami, menaikkan langsung dia soal perjanjian itu. Nah, kalau Wisnu Tamanya kan memang belum ada suaranya. Ya mungkin sedang menenangkan diri kan, sama seperti saya kan, menenangkan diri. Padahal jelas-jelas artinya adalah sebagai komisaris utama Telkomsel, dia ikut dalam rapat yang menyetujui adanya investasi 6,3 T ke GoTo. Di GoTo dia ikut karena dia sebagai komisaris menyetujui, ya kan, bagaimana penggunaan dana 6,3 T itu. Saya pikir ya, di masyarakat di dunia yang waras mana gitu loh yang bisa menerima hal kayak gitu. Menarik. Saya pikir begini, kalau caranya menjadi orang kaya begitu, saya mending nggak usah kaya deh, ya kan? Bener, nggak apa-apa saya. Iya, kalau caranya begitu. Tapi kalau caranya dari goreng-goreng saham GoTo ya boleh juga sih, ya. Bercanda. Jadi konteksnya itu ada good governance, ada fakta-fakta yang sudah saya paparkan dari 3 tahun lalu terjadi, ada keterlibatan masyarakat dan pers dalam isu ini. Nah, sekarang makanya saya mau di Narasi Institut ada banyak ahli ekonomi, ada banyak ekonom, ada orang hukum tadi dari Pradi saya lihat yang berbicara masalah ini. Ada teman-teman saya yang kecil saya menjadi tukang driver online, dia juga bicara tentang saham. Artinya ini kemarin saya di salah satu podcast saya bilang, jadi apa Gus masalahnya begini? Secara hukum harus dibawa ke pro justisia. Seperti tadi. Jadi saya bisa bilang pihak sana berkata tidak benar. Masyarakat juga boleh berpendapat bahwa Agustinus konspiratif dan tidak benar, silakan. Karena apa? Karena kami bukan penegak hukum saya. Tapi masalahnya adalah kenapa OJK, APH dan sebagainya itu diam gitu loh. Nggak periksa sama sekali dia. Itu dia, benar. Presidennya secara politik juga diam. Makanya saya bilang ke Presiden Jokowi waktu di sebelah itu begini, masyarakat ini level pembicaraannya sudah naik.
beberapa tahun terakhir ini, setelah saya hajar kanan kiri, mungkin hampir semua kebijakannya Jokowi saya kritik. Masyarakat itu membicarakan tidak lagi tentang posisi rambut Anda, cara berjalan Anda, wajah Anda, nggak ada. Masyarakat itu bicara tentang kebijakan Anda, artinya secara kemanusiaan, secara mutu dia sebagai pribadi dan pemimpin, masyarakat itu mengangkat dia secara terhormat gitu loh. Buzzer aja yang membuat dia turun lagi, jadi orang bicarakan hal-hal yang sepele. Masyarakat ini sudah naik level, oleh karena itu tolong diimbangi. Hati nurani sama telinganya di-upgrade. Telinganya harus ada di jantung rakyat, jangan di jantung yang lain gitu loh. Seperti kata Profesor Sachipto Raharjo almarhum. Dia salah satu almarhum. Telinganya itu di jantung rakyat, jangan telinganya di jantung candlestick itu loh yang dengan orang lain. Terima kasih. Baik Mas Agustinus. Baik Mas Agustinus Edi Kristianto, sangat menarik sekali apa yang Mas Agustinus sampaikan, dan saya kira kita berhutang banyak sama beliau ini dalam hal informasi yang disampaikan. Dan